Kalau kita berdoa mengajak mereka orang-orang kudus yang sudah meninggal untuk berdoa bersama-sama dalam artian untuk supaya doa kita mungkin lebih didengar lagi, supaya doa kita lebih sampai lagi, supaya doa kita lebih tegas lagi, itu adalah iman yang masih setengah-setengah. Dan iman yang masih setengah-setengah ini berbahaya. Karena dalam Wahyu pasal kedua, Tuhan Yesus menyampaikan kita yang suam-suam kuku, kita yang setengah-setengah imannya itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Sampurasun, Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarumpun Sabda. Nah, Sobat Sarumpun, kali ini saya ingin memberikan sebuah data bagi kita yang beragama Kristen ya. Jadi Sobat Sarumpun yang bukan beragama Kristen, di sini bukan untuk memojokkan satu kepercayaan, bukan untuk membenarkan, membaguskan satu kepercayaan, tapi kalian bisa belajar ini untuk menjadikan sebuah referensi ya. Dan bagi kalian yang Kristen, saya harap ini juga bukan untuk memecah belah kita, tetapi menyadarkan kita. Saya ingin menyadarkan kita semua untuk kita bersatu ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Dan apa yang saya paparkan nanti bukan dalam upaya sekali lagi memecah belah, menjelekkan satu kepercayaan ya, tetapi inilah sikap yang saya ambil sebagai penganut kekristenan. Saya cukup berbangga ketika saya melihat angka penganut agama Kristen itu sekitar 31% ya dari jumlah penganut agama di dunia ini. Angkanya sekitar 2 miliar lebih penduduk bumi yang menganut agama Kristen begitu. Dari 31% itu 48% adalah penganut Katolik, 39% adalah penganut agama Protestan dan sisanya adalah ortodoks dan lain sebagainya macamnya. Tentu saya berharap bahwa memang kekristenan ini menjadi satu, seperti misalkan Islam Sunni dan Syiah ya. Eh, Meskipun punya kiblat ataupun punya apa ya doktrin yang berbeda, tetapi mereka tetap menganggap bahwa mereka adalah bagian daripada Islam. Ya, nah sangat disayangkan makanya kalau misalkan ada orang-orang dari atau oknum-oknum tertentu nih ya, yang misalkan beragama, contohnya Katolik, ya dia tidak mau menulis dia adalah seorang Kristen tapi lebih memilih dia adalah Katolik. Saya tidak tahu apa alasannya. Ataupun misalkan seorang Protestan lebih bangga, lebih senang atau mau hanya menuliskan Protestan, dia tidak mau menuliskan Kristen misalkan. Saya juga tidak tahu apa alasannya dan lain semacamnya begitu ya. Karena yang saya tahu ya, apapun itu Katolik, Protestan, Ortodoks ya, kan sama-sama Kristen juga gitu ya. Dari kata Kristianos, pengikutnya Kristus. Yang kita teladani adalah Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Kita sudah punya teladan yang sempurna. Kita tidak lagi membutuhkan sosok yang kedua yang bisa kita teladani, yang misalkan mungkin seperti paus, seperti uskup, imam, atau pendeta, gembala. Tidak lagi, karena kita sudah punya teladan yang sempurna yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adapun orang-orang kudus nanti saya bahas gitu ya, itu seperti misalkan contohnya paus, imam, pendeta, gembala dan sebagainya macamnya, uskup gitu. Itu juga adalah teladan, tetapi bukan dijadikan teladan yang setara dengan Tuhan Yesus ya. Tapi mereka adalah jembatan, mereka adalah perantara supaya kita lebih dipertegas lagi dengan teladan Kristus, supaya kita lebih memahami seperti apa teladan Kristus. Ya, jadi mereka lakukan adalah mereka memberikan teladan hidup untuk kita supaya kita bisa memahami seperti apa teladan daripada Tuhan Yesus. Misalkan seperti umat Katolik ya, misalkan meneladani Bunda Maria, ya, mengagumi Bunda Maria. Ada yang mengatakan Katolik mengagungkan Bunda Maria. Maka saya percaya yang dilakukan oleh umat Katolik ini adalah menjadikan Bunda Maria sebagai jembatan, sebagai perantara yang menjelaskan, yang menegaskan teladan daripada Tuhan Yesus. Jadi tetap Tuhan Yesus itu adalah puncaknya. Itu logik yang saya terima, yang saya juga imani. Dan ini juga sangat penting. Saya sebagai seorang Protestan, ya Sobat Saropun, juga harus melakukan ini. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena untuk memahami teladan daripada Tuhan Yesus, ada beberapa teladan yang mungkin sulit untuk saya teladani.
atau mungkin sulit untuk diteladani orang-orang tertentu. Misalkan seorang ibu yang mengandung, ya, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami permasalahan dalam keluarganya. Bagaimana cara dia bisa meneladani Tuhan Yesus yang seorang pria yang tidak pernah mengandung, ya, tetapi Tuhan Yesus mau taat kepada Tuhan, pada Bapa, sampai dia mati di atas kayu salib, pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana seorang ibu bisa meneladani itu? Maka dia melihat sosok Bunda Maria yang mengandung tanpa suami ketika itu, tapi dia mau tetap percaya, ya, bahwa apa yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Bahkan dia rela menyerahkan anaknya itu untuk menjadi korban penebusan. Ya, dalam tanda kutip dia menyerahkan secara jasmani, ya, bukan seperti Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia mau rela melihat anaknya mati di atas kayu salib, ya, untuk dosa manusia. Itu pengorbanan seorang ibu, itu perjuangan seorang ibu, dan itu bisa diteladani oleh kaum wanita supaya mereka paham seperti apa Tuhan Yesus, seperti apa teladan daripada Tuhan Yesus. Karena yang dilakukan oleh Bunda Maria lagi-lagi adalah meneladani Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya dalam Lukas 1 ayat 48 sampai 50, pujian ataupun kidung Maria mengatakan, "Aku berbahagia karena Allah ataupun Tuhan yang Maha Tinggi itu telah mengaruniakan melakukan perbuatan-perbuatan besarnya kepadanya dan mengaruniakan rahmat kepada orang-orang yang takut kepada Dia." Nah, ini artinya Bunda Maria, ya, memposisikan bahwa apa yang dia lakukan untuk kekudusan, ya, itu berasal semata-mata daripada Tuhan, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kekudusan yang dia lakukan. Jadi hal ini sama kurang lebih seperti Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 14, ya, ketika itu Filipus bertanya, "Tuhan bagaimana? Tunjukkanlah Bapa itu." Ya. Terus Tuhan Yesus katakan, "Apa yang kamu katakan? Kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu juga sudah melihat Bapa di surga." Jadi Tuhan Yesus di situ berperan sebagai jembatan, perantara, supaya murid-muridnya mengetahui seperti apa full karakter daripada Allah Bapa, seperti apa pribadi daripada Bapa. Kenapa? Karena mereka sudah melihatnya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sana adalah seorang jembatan, perantara antara murid-muridnya dengan Bapa. Rasul Paulus, ya, ketika di dalam 1 Korintus pasal keempat 16 sampai 17, Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa turutilah teladanku. Dia katakan kepada jemaat di gereja ketika itu. Oleh sebab itu, aku mengirimkan Timotius, yaitu anak didiknya, supaya dia mengajarkan kalian, ya, apa yang telah aku teladani di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus, perhatikan kalimat ini, sobat Sarumpun. Jadi artinya kalau waktu itu Paulus bilang teladani saya, kenapa dia katakan seperti itu? Karena sikap hidup yang Paulus lakukan itu dia teladani daripada Tuhan Yesus. Paulus tidak mungkin berani bilang teladani saya kalau dia tidak meneladani Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin sebagai pendeta mengatakan kepada jemaat teladani saya kalau ternyata saya sendiri tidak meneladani Tuhan Yesus seperti apa. Jadi teladan Rasul Paulus, teladan Bunda Maria itu ada di dalam teladannya Tuhan Yesus, ada di bawah teladannya Tuhan Yesus. Memang tidak semua teladan daripada Paulus maupun Bunda Maria itu 100% menggambarkan daripada teladan Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu sudah cukup untuk memberikan pengetahuan kepada kita seperti apa teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya bilang tokoh-tokoh di Alkitab, ya, Bunda Maria, Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain begitu, ya, itu seperti mata rantai, seperti anak tangga yang bisa kita kumpulkan sehingga mereka itu menjelaskan pada puncak pengetahuan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lagi pula kejadian daripada Bunda Maria ataupun kejadian daripada Rasul Petrus, Rasul Paulus itu kan adalah juga bagian daripada firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar kita. Sampai sini saya sebagai Protestan setuju, bahkan sangat setuju. Saya pun melakukan hal yang sama. Ya, tetapi menjadi masalah adalah nanti terjadi skisma antara Protestan dan Katolik ataupun Ortodoks begitu, ya. Sampai di mana sebenarnya kita bisa menjadikan mereka, orang-orang kudus tadi, ya, Bunda Maria, Paulus itu menjadi perantara ataupun teladan hidup kita. Ataupun menjadi jembatan, ya. Karena di dalam kepercayaan Katolik, lagi-lagi mohon maaf, ya, bukan saya menjelekkan, percaya bahwa Bunda Maria ataupun Petrus ataupun Paulus itu menjadi perantara kita saat ini yang masih hidup dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Mereka bisa menjadi perantara. Apa? Misalkan perantara doa kita, ya kan? Mereka menjadi
seolah-olah dalam tanda kutip perantara dan juga peneguhan doa kita. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena iman mereka mengatakan bahwa orang-orang kudus di sana juga bisa berdoa buat kita, ya. Kita bisa mengajak mereka untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya ada doa Salam Maria, saya hafal ya. Ketika di kalimat akhir dikatakan, Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Nah, saya bukan bermaksud memboikot doa ini, bukan bermaksud menjelekkan doa ini, tetapi di sana dikatakan, doakanlah kami yang berdosa ini. Artinya iman Katolik punya kepercayaan bahwa Santa Maria ataupun Bunda Maria di sana bisa mendoakan kita ataupun sedang mendoakan kita. Tapi sebagai Protestan, lagi-lagi pendapat saya untuk ini, saya tidak percaya, saya tidak melakukan hal ini. Karena untuk hal mengampuni dosa itu adalah urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan langsung, ya. Bukan seperti tadi saya katakan, teladan-teladan seperti Maria, seperti Paulus, Petrus yang dikumpulkan menjadi anak tangga, yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan rantai untuk menuju kepada pengetahuan Tuhan Yesus, bukan. Tetapi masalah pengampunan dosa, masalah keselamatan itu adalah langsung turun dari atas ke bawah. Bapa mengaruniakan anaknya turun datang ke dunia. Jadi bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tetapi sangat disayangkan adalah ketika saya melihat adanya justru perpecahan di antara sesama Kristen karena hal ini. Sampai-sampai mungkin saya lihat ada seorang apologet yang bernama Elia Miron, ya, ketika dia berjuang untuk memberitakan Injil yang benar. Ya, tetapi karena perbedaan pendapat mungkin, ya, masalah berdoa dengan orang-orang kudus begitu ya, ini menjadi masalah. Memang ketika itu saya melihat bagaimana Elia Miron mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang Katolik adalah mengajak supaya kita berdoa dengan orang-orang kudus, dan doa itu ditujukan kepada Tuhan Yesus ataupun kepada Bapa di surga, ya. Dan dia mengatakan atau menunjukkan Yohanes 11 ayat 25 sebagai dalilnya, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup meskipun dia sudah mati, ya. Nah, mungkin saya sedikit mengulas saja. Memang apa yang dikatakan oleh Elia Miron tidak ada salahnya juga, tapi juga tidak ada benarnya juga untuk mengatakan bahwa kita bisa berdoa bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal, ya. Karena dikatakan kalau kita baca keseluruhan di situ, Yesus pertama mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Lazarus itu adalah tidur, bukan kematian. Tapi dikatakan bahwa maksudnya tidur itu adalah dalam artian sudah meninggal, ya. Nah, dalam bahasa aslinya koimetai, ya, koimao gitu ya. Itu artinya adalah tidur begitu ya. Ini sering dikatakan untuk menggambarkan orang yang meninggal dalam dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun kepada Bapa, ya. Supaya menunjukkan bahwa ketika mereka meninggal, sebenarnya mereka itu masih punya aktivitas, masih beraktivitas di alam yang lain, dan mereka akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan meninggal ataupun tertidur gitu ya. Nah, tetapi di ayat ke-25 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan hidup meskipun dia sudah mati. Mati di sana dalam artian bahasa aslinya apotane. Apotane itu menjelaskan bahwa benar-benar jasad itu sudah menjadi mayat, sudah mati, gitu ya. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, meskipun kita sudah mati, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jasad kita sudah menjadi mayat gitu ya, tetapi kita itu sebenarnya masih beraktivitas, kita masih punya kehidupan. Di mana? Di alam yang lain tentu saja, ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ini bisa membenarkan bahwa memang ternyata mereka yang mati itu, kita yang mungkin nanti suatu saat mati, mendoakan mereka yang masih hidup di dunia? Tidak bisa kita katakan seperti itu. Ya, bisa saja mereka yang sudah mati, orang-orang kudus yang sudah mati, tidak mendoakan kita, tapi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena jelas di dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-5, ya, itu dikatakan bahwa orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada batas di sana tentang orang yang benar ataupun yang salah ya, tetapi semua orang, ya. Jadi artinya apa, sobat sarong pun, masalah setelah kematian itu adalah masalah pribadi dengan Tuhan masing-masing, ya. Mohon maaf, orang yang sudah meninggal, meskipun dia adalah orang-orang kudus, ya, saya yakin mereka tidak tahu kondisi terupdate kita yang ada di dunia ini. Mungkin mereka masih mengingat, mereka punya memori bahwa, oh, dia masih punya keluarga yang masih berdosa, yang belum bertobat. Maka dia bisa saja mendoakan itu kepada Tuhan.
Tetapi dia tidak tahu kondisi terupdate hari esoknya. Apakah ketika itu orang tuanya sudah bertobat atau mungkin masih berdosa, ya. Makanya saya katakan ayat ini tidak bisa membenarkan bahwa orang-orang yang kudus yang di sana itu bisa kita ajak untuk berdoa bersama-sama. Maka jawaban singkat saya untuk apakah kita bisa mengajak mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus? Apakah orang-orang kudus itu bisa berdoa bersama-sama dengan kita yang masih hidup di dunia ini? Apakah orang-orang kudus yang sudah meninggal itu bisa berdoa bersama-sama dengan kita yang di dunia ini kepada Tuhan Yesus? Saya katakan tidak, ya. Kenapa tidak? Karena tadi saya sudah katakan, ya, mereka tidak tahu kondisi terupdate kita dan mereka sudah terpisah jarak yang sangat jauh dengan kita. Mereka sudah beda alam lah dalam kondisi sederhananya gitu ya. Kalau kita baca di dalam kisahnya Lazarus yang ada di pangkuan Bapak di Abraham, kemudian juga ada orang kaya yang meninggal gitu ya, yang ada di dalam siksa neraka gitu ya. Itu kan seolah-olah memperlihatkan bagaimana hubungan antara orang kaya itu langsung dengan Bapak Abraham. Dia tidak seolah-olah dia tidak berbicara dengan Lazarus, seolah-olah Lazarus juga tidak mendengarkan dan juga tidak berbicara kepada orang kaya di sana. Ini seperti hubungan satu arah, ya. Dan ada jarak yang memisahkan antara mereka. Ini artinya apa? Apalagi dengan yang ada di dunia yang sudah beda alam, ya. Bagaimana caranya mereka yang sudah mati gitu ya, masih bisa melihat apa yang terjadi di dunia? Itu menurut saya mustahil dan tidak mungkin. Tetapi apakah ada kemungkinan bahwa kita bisa berdoa bareng-bareng di dalam waktu yang bersamaan? Misalkan saya berdoa kepada Tuhan tanpa melibatkan mereka yang sudah meninggal, tetapi orang yang meninggal itu berdoa juga kepada Tuhan Yesus. Atau orang yang sudah meninggal mendoakan kita. Satu arah begitu ya. Itu bisa saja. Tapi tidak dalam kondisi sedang berdoa, kita ajak bersama-sama berdoa, bukan seperti itu. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah Alkitab memperbolehkan hal ini? Nah, ada dua hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, kalau motivasi kita ya mengajak orang-orang kudus yang sudah meninggal tadi itu untuk mencari petunjuk kepada mereka ataupun meminta berkat kepada mereka yang sudah meninggal. Tentu jelas sabda Allah di dalam Ulangan pasal 18 10 sampai 12 itu menolak hal ini, dikatakan ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Orang-orang yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati dikatakan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Apalagi orang-orang yang kita sebagai orang-orang yang dikatakan imamat yang rajani, yang sudah tahu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah tahu bahwa kita hanya punya satu perantara, hanya punya satu jembatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Kita sudah tahu bahwa keselamatan itu diberikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus, bukan lewat doa-doa orang-orang kudus. Maka terlebih lagi kita akan dihukum atas hal ini kalau kita melakukan hal itu. Karena kita dihakimi berdasarkan pengetahuan kita. Dikatakan Yakobus ya bahwa kalau kita tahu itu benar tapi kita tidak melakukannya, itu adalah sebuah dosa. Sangat berat loh ya. Makanya ini hati-hati. Tapi ada opsi kedua. Yang kedua ini kalau kita berdoa mengajak mereka orang-orang kudus yang sudah meninggal untuk berdoa bersama-sama, dalam artian untuk supaya doa kita mungkin lebih didengar lagi, supaya doa kita lebih sampai lagi, supaya doa kita lebih tegas lagi. Saya mengatakan itu tidak langsung saya katakan bahwa itu sesat ya. Ya silakan Anda mungkin melakukan hal itu, tapi saya memandang bahwa itu adalah iman yang masih setengah-setengah. Dan iman yang masih setengah-setengah ini berbahaya. Karena dalam Wahyu pasal kedua, Tuhan Yesus menyampaikan kepada jemaat di Laodikia bahwa kita yang suam-suam kuku, kita yang setengah-setengah imannya itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan imannya masih setengah-setengah? Karena jelas dalam sabda Allah Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, roh kudus sendiri nih ya, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah ini artinya apa Sobat Sarumpun? Kita hanya punya roh kudus. Kita hanya cukup dengan roh kudus. Sehingga Allah mengetahui maksud hati kita. Ya. Jadi sebenarnya kita ini tidak tahu seperti apa cara berdoa. Tetapi ada roh kudus yang membantu kita. Menjadi perantara bagi kita dengan Bapa di surga. Dikatakan di sana kita berdoa bagi orang-orang kudus. Bukan kita berdoa bagi orang-orang kudus yang sudah meninggal ya. Tetapi yang masih ada di dunia.
jemaat di gereja, kita berdoa bagi mereka lewat Roh Kudus tadi. Kalau kalian masih tetap ingin mengajak orang-orang kudus berdoa, ya bersama-sama, ya silakan. Itu tradisi kalian, tidak ada jaminan atau dalil dalam Alkitab bahwa mereka yang sudah meninggal itu tahu keadaan kita seperti apa saat ini. Tetapi jika kalian, Sobat Sarung pun yang mungkin masih mengajak orang-orang kudus yang sudah meninggal itu berdoa bersama-sama dengan kalian, kalian tetap percaya bahwa mereka tuh sebenarnya berdoa buat kalian, berdoa buat saya, ya. Berdoa untuk keselamatan, berdoa untuk berkat, berdoa untuk kesembuhan, supaya doanya itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, supaya doanya lebih didengar lagi oleh Tuhan Yesus. Kalian percaya itu? Tapi kenapa kalian tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mendengar doa kalian, bahkan sebelum kalian berdoa, ya, tanpa harus kalian melibatkan orang-orang kudus di sana, ya, yang sudah meninggal. Kenapa kalian sulit untuk langsung percaya bahwa hanya dengan perantara Roh Kudus saja, hanya perantara Bapa, perantara Tuhan Yesus, doa kalian sudah akan dikabulkan, sudah akan didengar, gitu ya. Kenapa kalian tidak bisa percaya itu? Sedangkan kalian percaya bahwa Allah itu Maha mendengar, tangannya tidak kurang panjang. Dia hadir, Dia Maha mengetahui, Dia Maha kasih, Dia Maha adil. Ya. Mana yang lebih mudah? Mempercayai doa kalian itu langsung sampai kepada Tuhan tanpa melibatkan orang-orang kudus, atau kalian harus melibatkan orang-orang kudus dulu, berdoa bersama-sama. Ya. Kalau saya disuruh memilih, tentu saya memilih yang langsung kepada Tuhan. Tapi juga bukan berarti saya memboikot atau menyesatkan kalian yang mengajak orang-orang kudus untuk berdoa, tidak. Tetapi ini sekali lagi saya katakan adalah iman yang masih setengah-setengah, dan itu sangat berbahaya, ya. Karena bisa saja kalian dimuntahkan oleh Tuhan nanti, satu saat nanti, ya. Dan saya berharap itu tidak, gitu ya. Karena masalahnya kalau saya gitu, Sobat Sarung pun, saya bisa membayangkan misalkan orang tua saya satu saat nanti yang meninggal gitu ya, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, jadi orang-orang kudus yang sudah meninggal. Saya sulit membayangkan bagaimana saya mengajak mereka yang sudah meninggal, orang tua saya yang meninggal nanti, terus saya bilang bahwa, eee sampaikanlah doa saya ini kepada Tuhan, gitu ya, supaya saya diberkati, ya. Karena mereka juga adalah orang-orang kudus. Bahkan Paulus juga mengatakan, jemaat yang di gereja itu juga adalah orang-orang kudus. Dia memberikan salam kepada jemaat itu adalah orang-orang kudus. Bayangkan, ada berapa banyak orang-orang kudus di dunia ini, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mau nggak kita berdoa kepada misalkan pendeta kita, ataupun orang tua kita yang meninggal, ataupun mungkin teman-teman seiman kita yang meninggal dalam Tuhan Yesus, gitu ya. Karena yang menjadi tolak ukur kita, patokan kita dia adalah kudus atau bukan, itu kan selama ini hanya masalah berdasarkan kitab suci. Sedangkan ada banyak, kalau kita baca di kitab Wahyu, ada 144.000 bahkan lebih orang-orang kudus yang datang daripada penjuru dunia. Mau nggak kita berdoa kepada mereka untuk keselamatan kita? Lalu kita suruh ajak mereka berdoa, terus kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi menurut saya gambling lah kalau saya disuruh untuk berdoa kepada orang-orang kudus, dalam artian untuk jadi perantara kepada Tuhan Yesus, ataupun saya disuruh mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama, itu adalah gambling, dan itu adalah iman yang setengah-setengah. Tetapi meskipun begitu, sebagai seorang Protestan, lagi-lagi karena saya tadi katakan bahwa yang saya katakan ini adalah untuk mempersatukan kita, mengajak kita jadi di satu meja, bukan untuk memecah belah kita. Maka yang saya lakukan adalah sebatas mengingatkan supaya Kristen itu kan, atau Kristianos itu menjadi satu inti, yaitu percaya. Intinya kita itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan yang sempurna, ya. Kita percaya bahwa orang-orang kudus yang ditulis di Alkitab, yang dicatat di Alkitab, orang-orang kudus yang sudah meninggal, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang juga ditebus Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang juga berjasa bagi kita, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena teladan hidup mereka. Untuk perbedaan-perbedaan yang lainnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, masalah berdoa kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, gitu ya. Itu tradisi, itu kredo, itu kepercayaan masing-masing. Ya, selama kalian masih percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, maka mari kita duduk bersama-sama, gitu ya. Dan saya harap video ini tidak menjadi perpecahan, tapi sebaliknya, ini mempersatukan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk teman-teman Katolik, Ortodoks, Protestan, mari kita sama-sama bersatu.
Mohon maaf jika saya ada salah kata, kiranya ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampurasun.